Haleluya. Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ya, bahwa tema khotbah berbicara tentang penyembahan yang benar. Penyembahan yang 1-2 ya, sebutkan 1-2 ya. Penyembahan. Haleluya. Sekali lagi, 1-2 ya. Penyembahan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa Allah menciptakan kita itu untuk memuliakan namanya, untuk kemuliaan Allah, untuk menyembah Tuhan. Jadi ada nyanyian yang sering kita dengar di ini, ya, hidupku adalah penyembahan, ya kan? Hidupku, ku tahu apa? Hidupku adalah penyembahan. Jadi kalau kita sadari bahwa hidup kita ini Bapak Ibu Saudara penyembahan, maka kita wajib menyembah Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang butuh penyembahan. Allah adalah Allah, kita adalah Allah yang sempurna. Dia tidak butuh apa-apa. Tetapi kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh penyembahan itu supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya ulangi saudara, Tuhan tidak butuh apa-apa. Kalau Tuhan butuh apa-apa, saudara, berarti dia Allah yang tidak sempurna. Tetapi kita yang butuh Tuhan. Itulah sebabnya kita datang kepada dia dengan pengagungan, penyembahan kepada dia. Kita menyembah dia karena dia menjadikan kita menjadi kemuliaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini, ya, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bersama-sama 1-2 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalas kesalahan ke bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati kita. Saya ulangi di dalam ayat yang kelima. Perhatikan di sini dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Garis bawahi kalimat ini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Berarti Bapak Ibu Saudara, penyembahan dan ibadah itu adalah fokusnya Allah itu sendiri. Jadi pusat penyembahan kita adalah Allah itu sendiri. Jangan ada yang lain. Tidak boleh ada. Sedikit pun tidak boleh ada. Karena firman Tuhan ini berkata bahwa aku adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu yang pernah pacaran, kalau seandainya ada pacar Bapak Ibu Saudara yang main mata dengan yang lain, pasti Bapak Ibu marah, betul? Betul? Bukan hanya pacar, apalagi kita udah suami istri. Kalau ada yang main mata, ya satu dengan yang lain lagi, saudara, yang bukan pasangan, maka udah pasti ada kecemburuan. Bapak Ibu Saudara ada cemburu, lebih lagi cemburunya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin yang bisa kita lihat, kalau boleh kita lihat, kita bisa melihat, kita boleh cemburu. Tetapi Allah kita Bapak Ibu Saudara yang tersembunyi saja dia tahu. Sampai kepada relungan hati kita yang paling dalam, Allah mengerti. Apakah kita mendua hati atau tidak? Kalau kita benar sungguh-sungguh hati kita terpaut kepada Tuhan, hanya dia dan dia saja cinta kita saudara. Maka ini yang dikatakan, aku akan mengasihi, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ini janji Tuhan. Bila pusat penyembahanmu adalah Allah itu sendiri, maka Allah menunjukkan kasih setianya kepadamu. Jangan ada ilah yang lain di hadapanmu. Di hadapan Tuhan.
Tidak boleh ada ilah lain yang engkau sembah. Kalau Allah yang kita sembah adalah pusat penyembahan kita, Bapak Saudara, maka harus segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini harus kita persembahkan untuk Dia dan Dia saja. Tidak ada yang lain. All out hidup ini, Bapak Saudara, hanya untuk Dia. Itulah sebabnya, Bapak Saudara, betapa cemburunya Tuhan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa. Dia mengorbankan dirinya demi cintanya kepada manusia yang Dia ciptakan serupa segambar dengan Dia. Dan saya dan saudara itu adalah gambar Allah itu. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk mencari manusia. Supaya tidak boleh ada yang boleh memilikinya. Tetapi hanya Allah yang menciptakan saya dan saudara. Itu saja yang memiliki. Kalau pusat penyembahan kita kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, maka seluruh aspek hidup kita harus berpusat kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Penyembahan menurut kita adalah menyembah Allah yang benar di dalam roh, yang diperbaharui oleh Roh Kudus, dan hidup sesuai kebenaran Allah, yaitu menjadi pribadi Yesus sebagai air hidup. Proskuneo itu adalah memberi nilai tertinggi kepada Allah dengan peragaan yang sangat pantas. Memberi nilai yang tertinggi. Sebenarnya menyembah Allah itu, Bapak Saudara, itu juga sekaligus untuk menekan ego kita. Karena kebanyakan manusia itu hanya memuji dirinya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia memuji dirinya. Bahwa dia Allahnya sendiri, dia Allah itu sendiri, saudara. Makanya jangan heran orang-orang yang belum percaya seperti ateis, maka Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka hanya percaya kepada dirinya. Tetapi bagi kita, Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah dalam Yesus Kristus. Di situ kita gantungkan segala harapan kita. Bukan kepada diri kita, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tetapi kepada Dia dan Dia saja. Kalau kita memiliki nilai yang tertinggi di dalam hidup kita adalah Allah, maka Dia tidak boleh sembarangan untuk datang kepada Allah dengan hati yang tidak berkenan, saudara. Itulah sebabnya kenapa Amsa Khotbah berkata, engkau jaga langkahmu untuk melangkah ke rumah Tuhan. Engkau apa? Harus jaga langkah. Maksudnya di sini, Bapak Saudara, kalau kita datang ke rumah Allah untuk beribadah, untuk menyembah Dia, Bapak Saudara, maka segala sesuatu yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan harus kita tanggalkan. Harus kita jaga langkah kita. Kita harus hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Karena tidak boleh ada yang mengganggu di dalam diri kita, Bapak Saudara, pada saat kita menyembah Tuhan. Ada seorang tokoh, Bapak Saudara, yang mengatakan bahwa pada waktu ia berdoa, pada waktu ia menyembah Tuhan, Bapak Saudara, tidak boleh diganggu. Karena itu adalah tempat khusus di mana ia mempersembahkan seluruh hidup. Berarti ini memberikan apa? Nilai yang tertinggi pada Tuhan. Pengagungan, penghormatan sepenuhnya untuk Tuhan. Karena ia berkata tadi dalam hukum Taurat ini, Bapak Saudara, yang dikatakan oleh Musa kepada umat Israel, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ada banyak, Bapak Saudara, kita punya menjadi orang Kristen, tetapi masih ada ilah-ilah yang lain di dalam hidup kita, saudara. Makanya model gaya hidup kekafiran itu harus kita tanggalkan dalam seluruh hidup kita. Apa yang membuat kita terhalang untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Dia, maka harus engkau tanggalkan itu. Tetapi pusat perhatianmu adalah kepada Dia. Makanya kalau kita datang ke gereja atau kita datang beribadah, apapun itu, ibadah raya, ibadah doa malam, ibadah bleskom, saudara, orang-orang yang melayani Tuhan harus engkau persiapkan diri. Jujur saya katakan, saudara, 2 orang saja kalau saya menyembah bersama-sama di sini, sama seperti saya menyembah pada waktu saya dengan ribuan orang, dengan ratusan orang, sama. Karena kenapa? Karena kita tidak boleh tergantung kepada banyaknya orang.
Tetapi kita percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, apa? Aku hadir di tengah-tengah mereka. Berarti kehadiran Allah di antara kita harus kita memberi nilai yang tertinggi kepadanya. Tidak boleh tergantung dengan alunan musik. Tidak boleh tergantung karena apa suara yang merdu. Tetapi harus tergantung kepada Dia. Pada waktu kita memahami kebenaran Bapak Ibu Saudara, makanya kita hanya tertuju ke fokus kita kepada Dia. Kita datang untuk datang beribadah. Tujuannya apa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kita datang beribadah untuk menyenangkan hati itu. Kita datang beribadah bukan untuk menyenangkan diri. Tetapi untuk apa? Menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Kalau ini menjadi suatu fokus kita di dalam ibadah, saudara, maka kita nggak boleh terganggu. Ada banyak orang Kristen terganggu datang beribadah karena sesuatu hal. Mungkin dia berantem dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, dia datang beribadah. Kenapa? Karena sebenarnya bukan tujuannya untuk kepada Allah, tapi hanya menjadikan dirinya Allahnya sendiri. Kita bisa menilai apakah hidup kita memberi yang nilai tertinggi kepada Allah atau kepada diri kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, kita harus datang untuk menyembah Tuhan. Saya sering katakan kepada jemaat semua, kalau di dalam jam ibadah-ibadah Bapak Ibu Saudara, apapun bisnis, apapun dalam ibadah raya, harusnya fokusmu kepada Tuhan. Bisa saja itu mengambil perhatianmu untuk engkau tidak datang kepada Tuhan, dan itu adalah menghambat berkatmu. Karena berkat yang sesungguhnya adalah datangnya dari Allah, bukan kepada yang lain. Bukan karena relasimu, bukan karena kemampuan dan kehebatanmu, bukan karena engkau memiliki koneksi yang hebat. Makanya pada waktu engkau datang beribadah, fokusmu kepada Dia. Jangan sampai kita ada di gereja, tetapi pikiran kemana, saudara? Amin, saudara. Saya berharap tidak ada model seperti ini di sini. Amin. Harusnya datang beribadah. Ini aku Tuhan. Apapun yang terjadi, aku datang kepada Tuhan. Tidak boleh terganggu apapun untuk hubunganku dengan Tuhan. Jangan korbankan hubunganmu dengan Tuhan karena hal-hal yang lain. Oleh karena mungkin pertikaian dengan tetangga, atau kanan kiri rumah kita, atau mungkin itu di dalam anggota gereja, Bapak Saudara, tidak boleh mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena Dia adalah pusat penyembahan kita. Dalam Lukas pasal 48, Tuhan Yesus berkata bahwa orang percaya harus menyembah Tuhan Allah. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus yang menampakkan semua kemegahan dunia ini. Iblis yang tidak tahu diri berkata kepada Tuhan Yesus, aku memberikan ini kepadamu semua, asal engkau menyembah aku. Makanya apa dikatakan Tuhan Yesus ini, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau berbakti. Di dalam ayat yang lain, di dalam Lukas pasal 4, ya, Matius pasal 4 ayat 10 dia berkata, enyala iblis. Dikatakan enyala iblis. Kenapa? Karena iblis yang tidak tahu diri meminta Tuhan Yesus menyembah Dia, menampakkan kepadanya semua kemegahan dunia ini, saudara. Berarti kemegahan apapun di dalam dunia ini, karir apapun, uang sebesar apapun, tidak boleh menggantikan Allah di dalam diri saya dan saudara. Tidak boleh ada yang menggantikan Dia, karena Dia adalah harta yang termahal. Harta yang termahal di dalam dunia ini bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan karir yang gila gemilang. Tetapi harta yang termahal bagi kita adalah Allah itu sendiri, Yesus. Kalau ada nyanyian mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, tapi ada yang termahal lagi, yaitu Yesus itu sendiri.
Amin. Betul, rumah tangga itu, keluarga itu berharga. Tidak boleh ada orang yang meninggalkan rumah hanya gara-gara tidak ada makanan di rumah. Suami harus setia kepada satu istri. Istri harus setia kepada satu suami. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Dan mengajarkan cinta kasih akan Tuhan dan sesama. Tetapi semuanya betul itu berharga. Tetapi ada yang paling berharga, yaitu Tuhan Allah kita. Boleh semuanya meninggalkan kita, saudara. Karir boleh meninggalkan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita boleh meninggalkan kita. Tetapi jangan pernah Allah meninggalkan kita. Kenapa Daud sangat mengatakan di dalam Mazmur berkata, jangan ambil rohku. Boleh engkau ambil semua apa yang kumiliki. Tetapi satu hal yang dia minta kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kepadaku. Karena roh Allah itu sendiri sangat berarti. Dia yang sangat berarti bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak boleh kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk mungkin ada perbedaan pendapat dengan suami istri. Karena yang paling berharga bagimu adalah Allah, Tuhan Yesus. Amin saudara. Tetap engkau datang kepada Dia. Pergumulan apapun di dalam keluargamu, jangan engkau menyembah Allah lain. Engkau datang kepada Tuhan. Penyembahan yang benar tidak pernah berbicara tentang lagu atau nyanyian atau musik, band, sound system dan lain-lain. Penyembahan yang benar adalah memberikan hidup untuk Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, coba baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Musik itu sarana. Makanya jangan sampai mati listrik, musik nggak bisa diayunkan, Roh Kudus pergi. Apakah begitu? Ya enggak lah. Kita katakan tidak ada Roh Kudus di sini. Karena musik lagi mati. Berarti Roh Kudus ya musik. Musik itu adalah sarana. Itulah sebabnya orang yang memainkan musik itu, pakailah talentamu untuk memuliakan Tuhan. Karunia-karunia yang ada pada kita, kita harus pergunakan untuk Tuhan. Segala aspek hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Makanya kalau saya melayani Bapak Saudara, saya nggak lihat banyaknya jemaat atau tidak banyak jemaat. Kalau saya khotbah all out. Saya berdua dengan Pak Wagem di sini kalau penyembahan, nggak ada saya lihat kiri kanan saya bilang kurang banyak orang nanti plus. Suara saya pelan, hati saya biasa-biasa aja. Enggak. Kalau saya dengan Pak Wagem untuk penyembahan di sini, Bapak Saudara, kalau kami hanya berdua, nggak ada tanggung-tanggung. Benar-benar kami hanyut di dalam hadirat Tuhan, menyembah, sungguh-sungguh. Begitu juga di dalam doa malam, saya melihat kesungguhan jemaat. Mari kita tingkatkan hal-hal demikian. Saya melihat doa malam, setiap doa malam di tempat ini luar biasa lawatan Tuhan. Dan mari kita tingkatkan ini dalam gereja GBI Kota Daud. Inilah gereja Tuhan. Gereja yang menyembah Allah yang benar. Jangan kita terpengaruh dengan banyaknya orang. Satu orang yang berdoa, Elia Bapak Saudara, bisa mengalahkan berapa ratus Baal. Karena penyembahannya adalah penyembahan yang benar. Apalagi kalau banyak. Amin. Kalau doa orang yang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Satu orang saja berkenan kepada Tuhan, apalagi banyak orang yang hidup benar. Makanya ya kalau datang untuk datang beribadah kepada Tuhan, ya beribadah. Kalau kita lihat kiri kanan, kita kecewa. Nanti kita bilang lagi nanti, gara-gara dia sih saya nggak angkat penyembahan. Bukan begitulah. Tidak harus dulu berbahasa roh baru nanti Roh Kudus datang. Enggak lah. Alkitab nggak mencatat itu. Kalau nggak berbahasa roh, Roh Kudus nggak hadir. Amin ya. Allah hadir. Engkau imani, percaya pada janji Tuhan, Dia Allah yang hadir di sana. Percaya, engkau hidup, engkau kenakan kekudusan, Allah Roh Kudus hadir. Kita persembahkan hidup untuk Tuhan, bukan hal-hal yang lain.
Jangan untuk memanjakan diri, walaupun itu cantik itu perlu juga. Ya, suami, ya kalau ada duitmu, kasihlah istrimu ke salon. Tapi kalau tidak ada, ya jangan juga lah menuntut ya. Kita harus apa? Ya, bisa menerima adanya apa adanya. Tapi kalau ada, ya kenapa enggak? Tidak salah. Nanti dibilang nanti enggak kudus. Enggak benar itu. Dikit-dikit enggak kudus. Ya kan? Kalau suaminya untuk memberi yang terbaik bagi istrinya, kenapa enggak? Tapi jangan pergunakan kecantikan itu untuk apa? Untuk yang enggak benar. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Jadi dia ngerti. Begitu juga suami harus hidup benar. Walaupun beda-beda pendapat itu biasa. Amin saudara. Ya. Nggak pernah ada di antara kita di dalam ruangan ini yang sudah lulus dalam keluarga. Nggak ada. Kita terus belajar. Kalau ada persoalan dalam keluarga, bawa kepada Tuhan. Nangis-nangislah di hadapan Tuhan. Curhatmu jangan di Facebook. Tuhan kita bukan Facebook. Jadi jangan apa yang ada sama suami, curhat di Facebook. Ada masalah dengan keluarga atau orang lain, curhat di Facebook. Facebook itu tempat untuk memberitakan Injil. Jadi sekali lagi, warga GB Kota Daud, jangan curhat di Facebook, di sosial media. Jaga jari jemari. Tuhan Yesus mengundang kita berkata begini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala kekhawatiranmu itu di dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Artinya nyatakan di sini adalah curhatlah kepada Allah. Kalau perlu engkau nangis untuk datang menyembah Dia. Kalau ada engkau hidup dalam tekanan yang berat, tidak salah engkau berdoa dengan sambil nangis. Seperti engkau ada di hadapan Bapamu. Itulah sebabnya Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Itulah tempat engkau mengadu segala persoalanmu. Kalau istrimu merenewis menganturu, curhat kepada Allah dalam doa. Begitu juga sebaliknya. Jika suamimu merenewis menganturu, ceritakan di dalam doa kepada Tuhan. Jangan kepada Facebook. Kalau tidak ada makanan di rumah, doa. Engkau cerita kepada tetangga, dia bilang nanti zing, zing, zong. Karena ini adalah hak istimewa yang telah anugerahkan bagi kita. Penyembahan yang benar adalah ketika hati dan jiwa kita terhubung dengan rohnya Tuhan. Dengan kata lain harus adanya keintiman dengan Tuhan. Ingat, Allah itu roh. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4:24, Allah itu adalah roh. Jika engkau menyembah Dia di dalam roh dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah di dalam roh. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah menyembah dalam roh itu harus berbahasa roh? Pak benar? Enggak seperti itu. Orang yang memutarbalikkan Alkitab, itu makanya dibilang harus berbahasa roh. Bahasa roh itu salah satu karunia. Menyembah dalam roh itu adalah kita dipimpin oleh roh Allah. Kita tidak boleh hidup di dalam daging, tetapi kita dipimpin oleh roh Allah. Orang yang dipimpin oleh roh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat roh. Orang yang dipimpin oleh daging, mereka mengerjakan hal-hal yang berasal dari daging. Apa yang berasal dari roh itu? Ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, apa? Sampai kepada penguasaan diri. Jangan aneh-aneh deh pengertian kita. Itulah sebabnya penyembahan kita bukan hanya pada waktu kita, oh haleluya, bukan hanya itu gaya hidup. Hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Muncul buah. Kalau kita dipimpin oleh roh Allah, pasti ada buahnya. Suatu pohon yang tidak ada buahnya, walaupun itu rimbun daunnya, tetapi kalau enggak berbuah akan ditebang. Saya punya pohon mangga beberapa waktu yang lalu. Pohon mangganya awal-awalnya lebat, sampai tetangga semua, termasuk orang gereja dulu itu makan buah yang manis pohon mangga
yang ada di depan rumah saya. Tetapi akhirnya nggak berbuah lagi. Akhirnya kami tebang. Itulah gambaran hidup yang tidak berbuah. Sekalipun itu kokoh akarnya. Sekalipun itu rimbun daunnya. Tetapi kalau nggak berbuah akan ditebang. Begitu juga hidup kekristenan kita. Sekalipun mungkin hebat kita menyembah Tuhan. Melantunkan lagu rohani yang luar biasa. Tetapi kalau tidak ada buahnya. Yesus berkata, semua itu akan ditebang. Dia akan dicampakkan ke dalam api. Makanya hidup kita Bapak Ibu Saudara adalah hidup penyembahan yang berbuah. Dan buahnya itu bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita mempersilakan Roh Allah untuk menuntun hidup kita, untuk menggarap hidup kita saudara. Untuk mematikan segala kedagingan. Maka saya percaya kehidupan kekristenan kita akan berbuah. Jadi penyembahan itu tidak hanya berbicara di dalam ruang doa. Sering ini saya katakan setiap saya khotbah beberapa waktu yang lalu saudara. Penyembahan itu, doa itu bukan hanya di dalam ruang doa. Tetapi penyembahan itu adalah gaya hidup kita setiap hari. Yang bisa dilihat orang. Coba lihat tokoh Alkitab. Apakah mereka itu mengagung-agungkan di dalam ruang doa? Enggak. Yang mereka agungkan adalah menjadi garam dan terang. Berbuah. Yang bisa dilihat oleh banyak orang. Hendaklah kebaikan hatimu dilihat oleh semua orang. Karena Tuhan sudah semakin dekat. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Berarti kita hidup dalam kebenaran. Kita dituntun oleh roh Allah. Dan juga kita harus hidup dalam kebenaran. Berbuat baik itu belum tentu benar. Tetapi melakukan kebenaran pasti baik. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Kebaikan itu belum tentu benar. Makanya segala sesuatu hal yang baik harus kita bercermin di dalam Alkitab. Karena ini adalah cermin kita sebagai orang percaya. Sebagai orang warga GBI Kota Daud, wajib untuk membaca Alkitab setiap hari untuk bertumbuh. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan tanpa kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bertumbuh. Mungkin sekarang ini kita masih kecil, bayi. Tapi lama-kelamaan kita akan menuju kepada kedewasaan. Karena firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu adalah sempurna. Berarti ini berbicara tentang pertumbuhan. Orang Kristen tidak boleh puas dengan apa yang sudah dikerjakan di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita nggak boleh puas. Kalau kita puas, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak akan bertumbuh lagi. Apalagi kalau kehidupan kita sudah dianggap terpuji di hadapan masyarakat, udah terpandang baik, lalu kita puas dengan itu saudara. Maka kita akan stuck, tidak akan menjadi bertumbuh lagi. Kita harus intim dengan Tuhan lewat gaya hidup kita. Penyembahan yang benar adalah sesuatu yang harus bisa dilihat dan ditindakan sehari-hari. Penyembahan bukan sekedar kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan. Tetapi penyembahan itu adalah bisa dilihat orang. Kalau tadinya orang yang suka gosip, semakin dia intim dengan Tuhan berbeda. Orang bisa melihat, oh berbeda. Kalau kehidupan kita tidak berbeda pada waktu belum bertobat, apa bedanya? Kalau di masa-masa pandemi ini kita banyak bersungut, apa bedanya dengan manusia yang lain di luar yang belum mengenal Allah? Bapak Ibu Saudara, beriman itu belum tentu mungkin kita sudah dapatkan sekarang. Mungkin belum. Tetapi kita seolah-olah sudah ada di dalam itu. Apa yang kita imani dan yang kita percayai. Itulah sebabnya Yesus berkata, apapun yang kamu doakan dan kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan terjadi bagimu. Berarti di masa-masa pandemi ini kita harus percaya. Kalau kita katakan aku sehat, aku bersyukur, aku tidak berkekurangan. Tetapi kalau sebaliknya kita berkata payah ya, di masa pandemi ini payah ya payah terus. Tapi kalau kita bilang, aku punya Tuhan yang hebat. Dia mencukupkan segala keperluanku. Dia memberikan apa yang ku perlu. Jadilah seperti iman. Makanya hilangkanlah persungutan di masa-masa pandemi ini. Engkau banyak mengucap syukur.
Apapun yang terjadi saudara, sekalipun mungkin kenyataannya berbeda dengan apa yang kita imani, engkau harus berharap. Allah memberkati kita dengan banyak cara. Makanya jangan pernah ngotot dengan hal-hal ya yang mungkin engkau lihat sesuatu hal yang baik. Engkau serahkan segala sesuatu, pengharapanmu, cita-citamu di dalam Dia. Jangan engkau bertindak dengan pengertian kita sendiri. Selalu kita tanya Tuhan. Kalau orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan tidak tergantung dengan pandemi, dengan apapun saudara. Betul pandemi ada, tetapi berkatnya tidak pernah tergantung dengan caranya. Jadi jangan lihat ya masa-masa sukar begitu. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong. Tetapi yang terpenting di sini adalah cari wajah Tuhan, sembah Dia. Dalam keadaan tekanan kehidupan yang berat, engkau cari wajah Tuhan dan kekuatannya. Jangan cari yang lain. Engkau tuh memiliki beban berat, datang berdoa di tempat ini. Cari wajah Tuhan. Bukan di kafe. Kalau di kafe itu sebentar aja engkau terhibur, setelah itu lisoi. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu kekuatan. Sebenarnya mujizat Allah itu tidak hanya berbicara tentang apa? Kesembuhan saudara. Tetapi pada waktu engkau menanggung segala sesuatu, engkau kuat di dalam Dia. Tuhan Allah memberikan kepadamu kekuatan untuk menanggung penderitaan apapun yang kau alami. Itu mujizat. Karena banyak orang yang terseret oleh karena penderitaan dunia ini saudara. Mereka hilang. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin dalam keadaan sakit hari ini, atau mungkin dalam keadaan kesusahan hari ini, minta kekuatan Tuhan. Pada waktu engkau memiliki kekuatan dan penghiburan itu, itulah mujizat Allah yang Allah berikan kepadamu. Dan jika Allah mau, Dia sanggup menolongmu. Datanglah kepada Dia untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun dan apapun di dalam hidup ini, jangan engkau beranjak untuk tetap menyembah Tuhan dan memfokuskan segala apapun keberdayaan di dalam hidupmu untuk tetap datang kepada Tuhan. Amin. Penyembahan yang benar adalah lebih dari sekedar nyanyi lagu yang bagus atau bermain musik dengan bagus. Penyembahan yang benar melibatkan hati yang selalu rindu untuk menyembah Dia dalam setiap waktu. Dengan berbagai cara dan yang terpenting dengan seluruh keberadaan atau hidup kita. Tuhan tidak membutuhkan talenta atau kemampuan musik kita atau hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Tetapi yang terpenting adalah hatimu untuk engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya para pemain musik sering saya nasihati mereka. Puji Tuhan engkau diberikan karunia itu. Untuk memainkan musik, alunan musik yang baik. Tetapi terpenting, engkau harus tetap sembah Tuhan. Engkau berikan seluruh aspek hidupmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Selalu anak-anak saya di rumah, selalu saya ajarkan hal demikian. Selalu saya katakan kepada Angel ini yang ada di depanmu. Apapun yang engkau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Amin. Baik di dalam permainan musikmu, maupun dalam kuliahmu, masa depanmu, engkau berkata semuanya aku persembahkan untuk Tuhan. Rachel, saya katakan kepada dia, apa cita-citamu nak? Dia bilang sama saya mau masuk UI. Tujuanmu apa? Masuk UI. Harus clear. Anak-anak selalu saya ajarkan segala apapun yang saya tanya kepada mereka, apa cita-citamu nak? Dia bilang saya masuk ini cita-cita saya. Tujuanmu apa? Untuk bangga diri? Untuk memperkaya diri supaya engkau kaya? Ini perlu kita luruskan kepada anak-anak kita. Supaya generasi ke depan anak-anak kita ini menjadi generasi penyembah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, tidak pernah kulihat orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka selalu meminta-minta. Makanya kita harus ajarkan anak-anak sejak dini. Kalau ada pun cita-cita mereka, kita harus luruskan. Supaya jangan mereka beralih dengan cara orang-orang kafir, saudara. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup di dalam kehidupan yang sekarang ini ada di dalam Kristus, saudara. Maka segala cita-cita kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk kemuliaan Dia. Mulai dari dini anak-anak kita harus kita bentuk dengan cara Tuhan. Dengan cara pola Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin anak-anak kita sekarang ini bandel-bandel dikit. Gak apa-apa, biasa. Anak-anak jangan bilang dasar kau. Gak boleh gitu. Didik mereka dalam yang benar.
Jangan jemu-jemu untuk menasihati anak kita. Jangan jemu-jemu untuk mengajarkan cinta akan Tuhan kepada anak-anak kita. Suatu kelak nanti mereka akan tuai. Dan kita juga orang tua akan menuai. Walaupun mereka tidak memberikan uang bagi kita. Tetapi setidaknya mereka hidup di jalan-jalan Tuhan. Amin. Jadilah keluarga penyembah-penyembah di dalam Dia. Penyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan 3-4 keturunan. Tetapi yang mengasihi orang. Yang menunjukkan kasihnya kepada orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.